Assalamualaikum, hai sahabat YouTube. Kali ini aku mau berbagi sedikit kisah kehidupan aku bareng suami tercinta. Kami itu kalau sebelum tidur ada pillow talk dan beliau itu suka sekali menceritakan kisah-kisah atau berbagi ilmu pengetahuan dari hasil bacaan yang dia baca. Nah, kali ini pillow talk kami tentang asal mula tahun Hijriah. Simak ceritanya ya, cerita asal mula tahun Hijriah. Sudah disebutkan tadi dan Ya, nyimak coba. sini aja tak perlu aja menerangkan Coba lah, bener lupa. Ini dia terus Coba lah, bener lupa. Coba lah, terangkan dulu. Coba lah. ini mengutip dari di sini tadi tuh Iya, ya. Tadi kan sudah diterangkan tuh bulan-bulan Arab. Saya mengatakan bulan Hijriah, bulan-bulan Arab itu ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai dengan Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu pada zaman Umar bin Khattab ada kesulitan para pejabat gubernur itu menentukan kalender. Karena apa? Kalendernya itu sebagai sudah daulat lah, sudah ke apa, Amirul Mukminin, istilahnya kekhalifahan itu Islam tapi tidak punya kalender sendiri, jadi payah, tidak seragam gitu. Jadi bagaimana kalau kita menentukan kalender tersendiri tapi mungkin dengan bulan-bulan yang sudah ada di Arab itu, yaitu Muharram segala macam kan. Dulu Muharram itu bukan bulan pertama, ada kalanya karena ada di rubah-rubah ada di bulan ke-11. Kemudian bermusyawarah, oke kalau begitu kita bikin tahun sendiri dengan bulan-bulan yang sama. Bulan kan sudah ada 12 tuh, bermusyawarah lah. Ada yang mengusulkan tahun Hijrah itu ini aja lah, dari kelahiran Nabi, dari pertama Nabi menerima wahyu aja lah, atau dari Nabi Muhammad meninggal, atau dari Hijriah, atau dari Hijrah. Hijrah itu pindah ketika Nabi Muhammad pindah bersama kaumnya dari Mekah ke Madinah. Akhirnya disepakati atas rekomendasi daripada Utsman, Umar memilih tahun Hijriah itu dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah saja. Sebab pada waktu itu kalau kelahiran, kalau menurut di sini, kalau saya mau jadi ragu, katanya kelahiran Nabi masih berdebatkan, kan lucu mah. Kemudian kalau dari wahyu juga sama juga. Kalau dari wafatnya itu mungkin Umar kan paling kan sedih gitu, jangan-jangan tahun kesedihan, jadi tak usah lah. Akhirnya disepakati aja lah dari hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Makanya hijrah, pindah, disebut tahunnya jadi Hijriah gitu, Hijriah. Kemudian bulannya gimana nih? Bulan kan ada Muharram, Safar segala macam. Dulu waktu itu belum berurutan, perdebatan lagi. Karena hijrah itu diawali, disemangati dari baiat itu mengakui Muhammad sebagai Rasulullah. Beberapa sahabat berbaiat kepada Nabi, mengucapkan syahadat. Kemudian inilah menjadi penyemangat awalnya akan hijrah. Pada saat itu semangatnya itu terjadi pada bulan Zulhijjah akhir. Kemudian karena terjadi pada akhir Zulhijjah, waktu itu memang artinya bulan itu sudah ada Muharram, Safar gitu, tapi kadang-kadang masih belum belum paku gitu bahwa Muharram bulan 1 ini bulan 2 gitu. Tapi setelah Zulhijjah sebetulnya Muharram itu sudah sesudahnya gitu kan. Jadi karena setelah Zulhijjah para sahabat berbaiat kemudian berangkat ke hijrah, maka setelah Zulhijjah itu Muharram. Maka atas usul Utsman, Ali, kalau begitu ini aja lah Muharram dijadikan bulan pertama, Safar segala macam tuh kan. Jadi akhirnya
Muharram, Safar, segala macam rotasi 12 bulan itu pada akhirnya Zulhijjah, habis Zulhijjah Muharram kan begitu kan. Kayak gitu. Jadi itulah peristiwanya penetapan kalender atau tahun Hijriah ditetapkan berdasarkan pindahnya Nabi, hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Kalau Isra Mi'raj, Tunggu dulu. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah tuh ngapa dia hijrah? Ngapa dia pindah gitu? nah itu lagi. Jadi Nabi Muhammad itu kan banyak sekali rintangannya karena dia hidup di kabilah Quraisy. Padahal Quraisy itu ini merupakan suku bangsa asal muasal dia kan. Bahkan nenek moyangnya, pamannya, kakeknya sampai ke buyut-buyutnya adalah pembesar-pembesar Quraisy. Tapi karena kepercayaan orang Quraisy waktu itu kan kita tahu zamannya zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Secara sebetulnya mereka orang-orang pintar, tapi kenapa disebut jahiliyah? Karena kebodohan, karena tidak menggunakan nalar yang sehat, dalam artian tidak mau menerima petunjuk itu. Sebagai contoh misalnya, kalau masyarakat mempunyai anak-anak perempuan merasa malu, merasa hina, maka perempuan itu bisa dikubur hidup-hidup pada saat itu. Nah, makanya disitulah Nabi Muhammad diturunkan untuk menyelamatkan menjadi rahmatan lil alamin. Tentu banyak rintangan, tentu banyak hambatan, bukan hanya daripada masyarakat yang lainnya, dari pihak sisi kanan kiri keluarga yang terdekat pun juga ada yang apa istilahnya mau benci, kayak Abu Lahab. Abu Lahab itu paman dia, sampai surat Lahab tuh. Nah, karena banyak rintangan, otomatis kan lama atau sedikit pengikutnya gitu kan. Jadi beberapa kali dia ada disuruh mencari tempat lain yang bisa Siapa nyuruh? berkembang. Tuhan melalui wahyunya menyuruh yang pertama ke negeri Habasyah. Tapi waktu itu Nabi Muhammad tidak ikut, hanya memberi utusan saja, coba ke sana aman apa tidak begitu kan. Nah, kemudian balik lagi, kemudian ke Taif. Hijrah itu dalam artian dia karena masyarakat Quraisy yang payah, tidak ke Taif. Sampai di Taif rupanya sama juga, bahkan Nabi Muhammad dilempar-lempari, maksudnya untuk berdakwah lah gitu kan. Akhirnya setelah 10 tahun di Mekah dengan berbagai macam rintangan segala macam kan, tidak begitu banyak pengikutnya kan. Akhirnya datanglah wahyu, maksudnya menyuruh bahwa hijrah ke negeri Yasrib. Yasrib itu dulu namanya sebelum Madinah. Nah, kemudian dari Mekah ke Madinah pindahlah dia pengikutnya. Ada beberapa keluarganya yang ikut, ada yang tidak. Nah, di Madinah atau Yasrib tuh, Madinah itu dinamakan oleh Nabi setelah dia pindah ke situ, ke Yasrib. Di Yasrib itu ada beberapa suku-suku atau kaum, suku-suku banyak. Ada beberapa kaum yang sudah waktu Nabi Muhammad masih di Mekah sudah pernah berbaiat, pertama, kedua, akhirnya balik, kemudian ada juga utusan dari Muhammad ke Yasrib yang menjadi juru dakwah juga. Dan akhirnya mayoritas suku yang di Yasrib ini Islam. Memang tidak semuanya, di Madinah itu banyak juga orang Yahudi, orang Nasrani, orang yang ateis gitu kan. Ada yang Islam. Kalau Islam itu mengharapkan, iyalah kalau Nabi pindah ke sini, ke Yasrib, kami akan menerima dengan senang hati. Itulah kalau ada lagunya
si Sulis ya Toibah atau Tolal itu saya mengharap, membayangkan sedih gitu. Membayangkan begini, orang Yasrib yang sudah beriman kepada Rasul itu naik ke pohon kurma melihat hempasan padang pasir itu, kedatangan Nabi Muhammad begitu. Datang udah maksudnya nampak apa belum, karena padang pasir kan luas gitu kan. Yasrib itu suatu daerah yang subur, banyak pohon kurma segala macam tuh, penduduknya pun banyak yang berkebun begitu. Nah, orang-orang yang sudah berislam yang mengharapkan kedatangan Nabi itu akan bergembira sekali menyambut kedatangan Nabi dengan menyanyi lah gitu. Ya Taibah, kebenaran Tolak apa itu mana ini, maksudnya memberikan selamat itu, selamat datang ya Rasul itu. Ini orang-orang yang sudah Islam. Nah, sampai di Yasrib atau kemudian Nabi memberi namanya Yasrib itu menjadi kota Madinah gitu, artinya kota yang apa, cerah penuh harapan gitu, Al-Munawwarah, Madinah Al-Munawwarah. Kemudian orang Madinah rombongan Nabi ini disebut dengan muhajirin atau hajir, yaitu orang yang pindah. Sedangkan orang Madinah disebut dengan ansor. Nabi Muhammad mempertemukan, mempersaudarakan antara orang yang datang dari Mekah atau muhajirin dengan ansor. Tunggu dulu. Orang yang datang dari Mekah ke Madinah disebut muhajirin. Orang yang Madinah asli itu Nabi Muhammad. orang Madinah asli itu, orang Madinah asli itu Madinah yang menyambut ansor. Dipersaudarakan, bukan dianukan, dipersaudarakan. Misalnya gini, orang ansor namanya si Bedu, keluarga nih kayak kita keluarga, punya anak, punya istri. Kemudian dipersaudarakan dengan orang muhajirin namanya ya Bedu atau si Saman lah gitu kan. Jadi Saman dengan Bedu ini bersaudara, di rumah itu ditempatkan karena belum punya rumah kan, ditempatkan lah di rumah itu, di rumah si Bedu nih, makan minum segala macam, karena orang Ansar waktu itu ya untuk kebutuhan makan itu kan daerahnya subur kan, banyak tuh dipersaudarakan semuanya begitu. Nah itulah akhirnya di Madinah itulah Nabi Muhammad membangun sebuah musola, langgar atau masjid, disebut dengan Masjid Quba, Masjid Nabawi, untuk beribadah. Itulah makanya antara Mekah dan Madinah sekarang jadi dua Islam yang besar gitu. Apalagi? jadi tahun Hijriah tuh pas tahun Nabi itu hijrah kan. Iya. Jadi sebelum dia tahun umur berapa dia hijrah tuh? Nabi umur berapa? Umurnya? Pas hijrah tuh. Umur hijrah dia itu 50 tahun. Berarti udah jadi Nabi ya? Sudah. Jadi sebelum dia hijrah, sebelum dia jadi Nabi, umur kan umur 40 tahun kan? Sebelum Nabi gitu. Jadi tahun apa gitu? Yang mana? Sebelum ada tahun Hijriah tuh, jadi tahun apa gitu? Mungkin Kan memakai tahun Masehi mungkin. Tapi bulannya sudah. Tidak ada namanya tahun. Cuma mereka pakai bulan-bulan yang tadi Muharram tuh bulan-bulan, makanya bingung tuh kan. Harus ada tahunnya nih, tahun 1 Hijriah, tahun 2. Tahu. Makanya Nabi Muhammad lahir tahun kapan? Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun berapa? Tahun gajah. Karena belum ada tahun yang Islam. Hanya kadang-kadang 571 Masehi. Rabiul Awal. Bulan Arab atau bulan Islam. Tapi memakai Masehi karena belum ada tahun Hijriah. Paham enggak? Bulan sudah mereka pakai. Bulan yang 12 yang Muharram tuh pakai. Tahun belum, tahun Islam atau tahun khusus. Masih tahun Masehi. Orang Arab karena setelah Nabi Isa bangnya Masehi itu ya. Arab memakai tahun Masehi, tapi bulan itu sebetulnya belum dijadikan bulan Islam.
Tapi bulannya pun Tapi bulan-bulan oleh orang Arab itu sudah biasa dipakai. Hanya setelah tapi bulan-bulannya pun tidak berurutan kan? tidak berurut, tidak karena tidak ada tahunnya kan, kadang bulan aja lah. Sebagai contoh itulah Nabi 12 Rabiul Awal. Udah ada bulannya ya, Rabiul Nah, Awal sudah ya. ada 12 Rabiul Awal. Coba tahunnya berapa? Kita belum tahu. Ada tahun 1 Islam kan belum ada. Akhirnya pakai tahun Masehi pada saat itu. Masehinya tahun berapa? 571 Masehi. Kalau pas dia meninggal udah pakai Hijriah berarti itu ya. Tahun berapa Kalau Hijriah? ya, belum, Pas Muhammad meninggal, Nabi Muhammad. belum. Cuma dia meninggalnya disebutkan tahun 10 tahun setelah hijrah, tapi belum ditetapkan. Oh, Katanya setelah Khalifah Umar. oh iya. Misalnya Nabi Muhammad perang Badar tahun berapa? Tahun pertama Hijriah. Berarti setelah Nabi Muhammad 1 tahun di Madinah, setelah 1 tahun pindah dari Mekah ke Madinah, terjadi perang Badar. Kemudian pada tahun ketiganya, hitungan bukan tahun 3 Hijriah, tapi tahun ketiga setelah Hijriah, belum dijadikan, belum ditetapkan. Setelah Umar jadi khalifah, ditetapkan secara resmi. Berarti penetapannya setelah Rasul wafat ya. Iya, Umar. Makanya berarti setelah pada saat itu. Cuman orang tuh menetapkan katanya 1 Hijriah itu setelah Nabi hijrah gitu ya. Jadi Iya. pas Nabi itu meninggal dihitung lah. Hitung setelah hijrah, berarti tahun ke-10 atau tahun ke-10 setengah setelah hijrah. Karena Dia Nabi Muhammad selama 10 tahun lebih sekian bulan meninggal, wafat. berarti tahun dia tadi hijrahnya sekitar umur 50 ya. 50 tahun. Berarti meninggal 63 berarti tahun ke-13 lah kita tuhnya gitu lah. Iya, 12, sekian. 10 tahun di Mekah. Berarti 12 ya maksudnya 12 Hijriah gitu ya. Dia kan selama berapa tuh? 22 tahun, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Demikian Pillow Talk kami kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan nantikan Pillow Talk selanjutnya dengan cerita yang berbeda. Wassalam.